Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah masjid sekalian yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan taufik, hidayah dan taufiknya lah yang membuat kita hingga saat ini istiqamah hadir dalam majlis ilmu yang insya Allah di pagi ini kita akan dibersamai oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri Hafizahullah Ta'ala. Salat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu melaksanakan atau menerapkan sunnah-sunnahnya, menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Dan salah satu sunnah yang insya Allah akan kita kembali bahas adalah ruqyah syariah. Sebagaimana kita tahu, sebagaimana juga sudah banyak dijelaskan oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri tentang betapa ruqyah ini adalah salah satu warisan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak semua orang mempraktekannya atau mengetahuinya betapa pentingnya ruqyah syariah itu dalam menjaga diri kita. Karena begitu banyak kita hidup ini berbagai keburukan yang ada di sekitar kita. Nah, tidak hanya keburukan dari bangsa manusia, tidak sesama kita, tentu juga ada keburukan dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, makhluk gaib dari kalangan bangsa jin, dan juga ada keburukan-keburukan lainnya, penyakit-penyakit yang memang sudah begitu banyak eranya sekarang, makin banyak istilah penyakit dan selalu ada di sekitar kita. Dan tentu dengan mengetahui betapa Rasulullah SAW sudah mencontohkan bagaimana cara mengobati diri sendiri, keluarganya, dan juga kalau kita sudah baca-baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pernah diruqyah atau ya eh, datangi oleh Jibril alaihissalam, dan salah satunya waktu itu Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang sakitnya beliau gitu, dan Rasulullah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Jadi sungguh ruqyah ini adalah salah satu warisan penting yang harus kita pahami sebagai seorang orang beriman, bagaimana cara meruqyah, dan Rasulullah adalah seorang peruqyah, dan inilah yang insya Allah menjadi pembahasan oleh guru kita adalah Hasan Bisri. Alhamdulillah sudah bersama kita Ustaz Hasan Bisri. Kita doakan dulu Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kesehatan, keberkahan, dan juga keistiqomahan dalam dakwah ruqyah yang sangat besar sekali manfaatnya untuk kita semua. Dan sebelum masuk kajian, tentu kita diingatkan oleh admin, mari sama-sama kita manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita. Harta yang disedekahkan di jalan Allah, untuk fisabilillah, menjadi salah satu bagian keistiqomahan kita yang mudah-mudahan inilah jalan kita untuk menuju surga, salah satunya dengan harta yang kita infakkan di jalan Allah. Baik, jamaah Allah, mari kita simak sama-sama. Bahwa kita sudah hadir, kita akan sama-sama menyimak tentang bagian penting dari eh, salah satu kisah hidup Rasulullah SAW, yang adalah beliau seorang peruqyah. Baik, tafadhol masykur Ustaz. Masih di menit Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyana Muhammadan qudwatan wa uswatan lil muslimin wal mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Majelis Keluarga Indonesia dan kaum muslimin yang hadir di Zoom ini serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majelis ini sebagai upaya kita untuk menambah ilmu kita dan untuk mengenal pribadi Rasulullah SAW, Nabi dan panutan kita lebih jauh lagi. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam kita haturkan pada Nabi kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal, yang mana itu merupakan bulan dari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan bulan wafatnya beliau. Dan juga merupakan bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah berangkat di akhir Safar tanggal 27 Safar dan sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Dan sungguh ini merupakan kebahagiaan bagi kita semuanya. Kita berada di bulan Rabiul Awal dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah semakin menambahkan keberkahan dalam hidup kita dan juga Allah menambahkan pahala untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat 21 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada pribadi Rasulullah sebagai suri tauladan, sebagai uswah yang baik, uswah yang mulia. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan mereka yang percaya akan kedatangan hari akhir. Dan di sini disebutkan bahwa wadzakarallahu katsiran, bagi orang yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kalau kita meneladani Rasulullah SAW sebagai seorang pedagang yang jujur, itu sudah sering kita dengar. Meneladani Rasulullah sebagai panglima perang di medan perang juga sering dibahas. Meneladani Rasulullah sebagai seorang ayah, seorang figur yang diidolakan oleh keluarganya, oleh umatnya, itu juga sudah banyak dibahas. Begitu pula Rasulullah sebagai seorang pebisnis atau seorang pemimpin negara, itu juga sudah banyak dibahas. Tapi sosok Rasulullah sebagai peruqyah, sebagai tukang suwuk, itu banyak yang belum tahu. Padahal hadirin sekalian, ruqyah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan ruqyah merupakan bagian dari syariat kita. Oleh karena itu, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menegaskan, wa ammar ruqa bi ayatil Qur'an wa bil adhkaril ma'rufah fala nahya fihi bal huwa sunnah. Adapun ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan dzikir-dzikir yang telah diajarkan Rasulullah,
tidak ada larangan dalam mempraktekkannya. Bahkan itu merupakan sunnah. Artinya ruqyah ini merupakan bagian dari syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan syariat ruqyah itu syariat yang legalitasnya sangat kuat. Kenapa? Karena tidak hanya ucapan saja Rasulullah SAW pada kita, pada umatnya mengajarkan ruqyah atau memerintahkan untuk melakukan ruqyah. Tapi Rasulullah juga sebagai praktisi, sebagai pelaku. Oleh karena itu hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa poin yang patut untuk kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW meruqyah diri sendiri. Beliau tidak hanya meruqyah orang lain, tapi beliau praktekkan ruqyah itu dalam kehidupan beliau. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah meruqyah keluarganya, anak dan istrinya. Ini juga merupakan bagian penting yang perlu untuk kita teladani. Dan juga Rasulullah meruqyah para sahabatnya. Ada beberapa orang sahabat yang langsung diruqyah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan diruqyah oleh sesama sahabat, tapi diruqyah langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga merupakan hal yang penting untuk kita pelajari. Begitu pula poin yang keempat yaitu bagaimana Rasulullah melakukan kaderisasi ruqyah. Rasulullah sebagai trainer ruqyah untuk para sahabatnya. Ini juga bagian penting di dalam syariat kita. Karena kita tahu ilmu ruqyah ini berkat gigihnya Rasulullah SAW mengajarkan itu kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat mengajarkan itu kepada generasi setelahnya yaitu tabi'in sehingga sampai ke generasi kita ilmu tersebut. Begitu pula ada yang menarik hadirin sekalian. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah sebagai pasien. Jadi Rasulullah di samping sebagai peruqyah, beliau juga sebagai pasien ruqyah. Beliau pernah diruqyah oleh istrinya Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga pernah diruqyah langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Artinya hadirin sekalian, menjadi pasien ruqyah atau orang yang pernah diruqyah itu bukan aib. Banyak orang yang sampai saat ini ketika telah melakukan terapi ruqyah, mereka merasa malu, merasa minder. Sehingga terkadang mereka berpesan langsung kepada yang meruqyah dan saya sering mendapatkan pesan itu. Ustadz, jangan bilang-bilang ya kalau saya sudah diruqyah atau pernah diruqyah. Hadirin sekalian, tentu hal ini terkait dengan mindset, terkait dengan pemahaman. Karena banyak orang yang mengira bahwa orang diruqyah itu berarti orang yang buruk, orang yang nggak benar, atau orang yang salah kaprah. Padahal hadirin sekalian, ruqyah itu merupakan terapi, pengobatan. Sebagaimana kita datang ke rumah sakit atau ke seorang tabib untuk melakukan upaya mencari kesembuhan. Tentu jamaah sekalian, kita semuanya pernah merasakan yang namanya sakit. Karena itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ketika kita berobat memang harus selektif. Tidak boleh sembarangan, apalagi kalau sudah menyerempet terkait keselamatan tauhid dan akidah kita. Itu harus betul-betul selektif, betul-betul kita pilih yang terbaik. Karena saat kita sakit itu kita sedang diuji oleh Allah. Dan jangan sampai kita
salah dalam mencari solusi sehingga kita masuk kategori orang yang tidak lulus ujian tersebut. Nah, hadirin sekalian, kita pada pagi hari ini akan belajar bagaimana Rasulullah SAW ketika diuji oleh Allah dengan sakit. Bagaimana sikap Rasulullah SAW dan usaha beliau ketika beliau mencari kesembuhan atau ingin mendapatkan obat dari sakit yang beliau rasakan. Dan ini penting karena ini adalah bagian dari kehidupan kita. Sehingga kita bisa mewarisi atau mempelajari apa yang telah disampaikan Rasulullah, apa yang telah dialami oleh Rasulullah, dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kalau kita membuka kitab-kitab hadis yang mana itu merupakan bagian dari sumber syariat kita, bagian dari petunjuk kehidupan kita. Ternyata hadis sekalian, masalah ruqyah ini itu begitu pentingnya sehingga para ulama-ulama hadis itu memberikan porsi tersendiri terkait dengan ruqyah. Mereka bahkan menulis ruqyah yang pernah diajarkan Rasulullah SAW itu menjadi bab tersendiri. Sebagaimana ada bab sholat, ada bab puasa, ada bab zakat, ada bab jihad atau bab haji, ada juga bab ruqyah. Kalau kita membuka kitab Sahih Bukhari, bahkan beliau menulis bab khusus dengan judul Babu Ruqyatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ruqyahnya Rasulullah SAW. Itu ada bab khusus yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Sedangkan Imam Muslim, beliau menulis bab istihbabir ruqyah. Bab dianjurkan melakukan ruqyah. Itu ada bab khusus dalam kitab Sahih Muslim. Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya mencantumkan tentang ruqyah di juz 4 dari kitab beliau. Begitu pula Imam At-Tirmidzi. Beliau juga mencantumkan ruqyah itu di juz 4. Imam Al-Baihaqi mencatat hadis-hadis tentang ruqyah dengan judul bab diperbolehkannya ruqyah. Kemudian dengan judul yang sama ditulis oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sunannya, yaitu di juz 13. Kemudian hadirin sekalian, Imam Ibnu Majah tidak kalah. Beliau juga mencantumkan ruqyah itu pada juz 2 dari kitab Sunannya. Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak itu beliau nulis bab khusus tentang bab ruqyah dan azimat atau jimat bahasa kita. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya beliau membahas tentang ruqyah itu di juz 6 dari kitab Musnadnya. Artinya hadirin sekalian, kalau kita perhatikan data-data ini berarti begitu pentingnya ruqyah itu. Dan begitu gamblangnya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ruqyah kepada kita umatnya, baik melalui ucapan atau perkataan beliau, bahkan takrir atau ketika Rasulullah melihat sahabat melakukan ruqyah dan tidak ada penyimpangan, Rasulullah mendiamkannya. Rasulullah tidak mengingkarinya. Artinya itu praktek yang legal secara syariat dan itu bagian dari syariat kita. Nah, dari data-data tadi, hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa ternyata ruqyah itu bukan suatu yang asing dalam ajaran syariat kita, bahkan itu merupakan bagian penting dalam kandungan syariat dan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kita akan memulai di poin pertama. Bagaimana Rasulullah meruqyah dirinya sendiri. Jadi sebelum Rasulullah meruqyah orang lain, beliau melakukan ruqyah untuk dirinya sendiri. Baik itu ruqyah yang sifatnya pengobatan atau kuratif, atau ruqyah yang sifatnya protektif, penjagaan. Sebagaimana yang sudah sering kita bahas di majelis ini, hadirin sekalian, bahwa ruqyah yang diajarkan Rasulullah tidak hanya bersifat solutif, tidak hanya nunggu ketika gangguan itu datang baru kita melakukan ruqyah, tapi juga bersifat protektif, penjagaan. Sebelum gangguan itu kita rasakan, sebelum sakit itu kita derita, kita sudah memagari diri kita, membentengi diri kita dengan doa-doa atau dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang pertama, hadirin sekalian, ada riwayat dari Bunda Aisyah radhiallahu anha. Dan ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, begitu pula dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, karena Rasulullah SAW, ini ungkapan dari Bunda Aisyah. Ungkapan dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, karena Rasulullah SAW idashtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidati wa yangfuth. Jamaah, dengan jelas Bunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila merasa beliau dirinya sakit, merasa diri beliau sakit, beliau membaca al-mu'awwidat, yaitu al-ikhlas, al-falak, dan an-nas, lalu ditiupkan ke bagian tubuh beliau yang sakit. Jadi di sini kata Bunda Aisyah, ketika Rasulullah merasa dirinya sakit, di sini nggak dijelaskan sakitnya apa pusing atau sakit yang lain. Yang jelas kata Bunda Aisyah, istri beliau radhiallahu anha, Rasulullah kalau merasa dirinya sakit, beliau meruqyah dirinya dengan membaca al-mu'awwidat lalu ditiupkannya. Sedangkan di dalam redaksi riwayat Imam Ahmad itu agak sedikit berbeda kalimat redaksinya. Kalau tadi kan idashtaka. Di dalam riwayat Imam Ahmad, annahu kana idza marida yaqra'u ala nafsi bil mu'awwidat wa yanfuth. Rasulullah kalau beliau merasa sakit, idza marida, beliau meruqyah dirinya dengan membaca al-mu'awwidat lalu meniupkannya. Kemudian di dalam riwayat Imam Ibnu Majah juga disebutkan hal yang serupa. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari itu digabungkan. Kana idastaka nafatha ala nafsi bil mu'awwidat wa masaha anhu biyadihi. Rasulullah kalau merasa dirinya sakit, beliau meruqyah dirinya dengan membaca al-mu'awwidat, al-ikhlas, al-falak, an-nas, lalu meniupkannya, kemudian mengusapkannya. Jadi ada dua teknik yang digunakan Rasulullah di sini. Yang pertama, setelah membaca ayat-ayat ruqyah atau doa-doa ruqyah, beliau tiupkan langsung. Beliau tiupkan langsung ke bagian tubuh beliau yang sakit. Misalnya di tangan, beliau tiupkan. Tapi kalau bagian tubuh yang tidak mungkin beliau meniup secara langsung, misalnya di punggung atau di pinggang, kan nggak mungkin kita meniup pinggang kita ya. Bisa nggak jamaah? Tentu nggak bisa ya. Nah, caranya kalau memang nggak bisa langsung ditiup, beliau tiupkan ke tangan beliau dulu. Setelah itu baru diusapkan ke bagian tubuh yang sakit.
Itu kalau memang nggak bisa ditiup secara langsung. Dan ini merupakan pelajaran praktis, teknik yang begitu simpel yang diajarkan Rasulullah ketika mempraktekkan ruqyah untuk meruqyah diri sendiri atau ruqyah mandiri. Tidak memerlukan kembang setaman, tidak memerlukan syarat-syarat yang jelimet atau ritual-ritual yang nggak jelas. Jadi cukup kita membaca surat-surat atau ayat-ayat yang sudah direkomendasikan Rasulullah, lalu kita usapkan ke bagian tubuh yang sakit. Tentu hadirin sekalian, ini merupakan teladan bagi kita. Pelajaran berharga dari Rasulullah SAW. Meskipun kalau kita kembali kepada hierarki syariat kita, ya, kenapa Rasulullah perlu melakukan itu? Bukankah cukup dalam hati memohon kepada Allah supaya disembuhkan? Kan Allah Maha mendengar. Walaupun nggak dipraktekkan secara teknik seperti itu, ya, tentu Allah mampu untuk menyembuhkan Rasulullah. Jamaah sekalian, itulah syariat. Ya. Jadi ada mekanisme yang bisa kita lakukan. Ada teknik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Karena kita sebagai umat Rasulullah, sebagai makhluk biasa, tentu nggak sedahsyat Rasulullah ketika berdoa. Ya. Kita ada proses-proses yang perlu kita jalani sebagai usaha kita, ikhtiar kita. Dan Rasulullah SAW melakukan itu sebagai contoh bagi kita. Kalau kita mengalami yang beliau alami, seperti yang beliau alami, maka kita bisa melakukan seperti yang beliau lakukan. Ini di dalam kitab-kitab hadis sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian dalam riwayat Imam Abdul Razak dari seorang generasi tabi'in, Imam Az-Zuhri, beliau menyampaikan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yang futhu bil Quran ala kaffaihi thumma yamsahu bihima wajhahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai membaca surat atau ayat Al-Quran, beliau tiupkan ke kedua telapak tangannya. Kemudian diusapkan ke wajahnya. Jadi ini merupakan riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana teknik Rasulullah SAW ketika meruqyah diri beliau sendiri. Kemudian hadis sekalian, tidak hanya Bunda Aisyah yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu rajin melakukan terapi mandiri atau ruqyah mandiri. Simak jamaah sekalian, bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW dan keponakannya, beliau menceritakan bahwa la dawat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqrabun wa huwa yusalli. Ini ada dalam kitab hadis yang ditulis oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Bahwa Rasulullah pernah ketika sedang sholat, beliau disengat kalajengking. Falamma farigha, begitu selesai sholat, Rasulullah mengatakan, la'anallahu al-aqraba la tada'u musalliyan wala ghairah. Semoga Allah melaknat kalajengking yang tidak membiarkan Nabi atau yang lainnya sedang sholat, tapi disengat juga. Kemudian, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ketika sedang sholat dan melihat ada kalajengking yang telah menyengatnya, beliau membunuh kalajengking itu dengan sandalnya. Jadi memukul kalajengking itu dengan sandalnya. Begitu selesai, beliau mengatakan, la'anallahu al-aqraba la tada'u musalliyan wala ghairah. Semoga Allah melaknat kalajengking yang menyengat orang yang sedang sholat. Tsumma da'a bima'in wa milhin. Nah, perhatikan jamaah sekalian, di sini Rasulullah minta diambilkan air dan garam. Jadi air itu
dicampur dengan garam atau garam dicampur dengan air. Faja'ala yamsahu 'alaiha. Lalu Rasulullah mengusapkan air garam tersebut ke bagian tubuh beliau yang disengat kalajengking dengan membaca surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Falaq, lalu surat An-Nas. Jadi sambil diusap, beliau bacakan surat-surat tersebut. Ini versi riwayat Imam Tabrani. Sedangkan versi dari riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan ada riwayat lain dari Imam Baihaqi, Rasulullah membaca Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ada beberapa versi riwayat yang jelas Rasulullah SAW menggunakan surat Al-Quran, yaitu surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau ditambah Al-Kafirun, sebagai cara beliau untuk meruqyah saat beliau mengobati sengatan kalajengking tadi. Dari hadis ini, hadirin sekalian, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang ruqyah, trikul atau 3 kul ini merupakan 3 surat yang sering digunakan oleh Rasulullah untuk melakukan terapi ruqyah. Baik ruqyah protektif, penjagaan, atau solutif atau pengobatan. Di samping itu, sebagaimana disebutkan tadi, Rasulullah terkadang membaca surat Al-Kafirun juga. Makanya disebut dengan Al-Mu'awwidat. Tidak hanya Al-Mu'awwidhatain, tapi Al-Mu'awwidat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di riwayat yang lain, riwayat dari Imam Ibnu Majah, Bunda Aisyah menyampaikan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu biha ulail kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang meruqyah dirinya dengan membaca adhibil ba'sa rabban nas. Hilangkanlah sakit ini wahai Tuhan manusia. Washfi antas syafi, sembuhkanlah engkau zat yang maha penyembuh. La shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Hadirin sekalian, ini ilmu tambahan bagi kita. Jadi tidak hanya surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang digunakan oleh Rasulullah untuk melakukan ruqyah, tapi juga doa-doa. Nah, kita kalau bisa menghafal doa-doa seperti ini, tentu sangat bagus ya Mas Alia. Walaupun nggak wajib dalam artian harus sesuai dengan apa yang dibaca Rasulullah dalam doa tersebut. Seandainya kita nggak hafal doa-doa tersebut, lalu kita menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Tapi Imam Al-Qurtubi mengingatkan kita bahwa apa yang telah diajarkan Rasulullah itu yang terbaik. Artinya doa-doa yang diajarkan Rasulullah saat melakukan ruqyah itu merupakan doa pilihan. Kalimat-kalimat yang sudah is the best. Ya. Sehingga sayang kalau kemudian doa-doa seperti ini kita abaikan. Dan kita juga ingin seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, melestarikan doa-doa Rasulullah dan mengajarkan ke generasi-generasi setelahnya agar tidak hilang dalam kehidupan kita. Sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu, kita masih bisa membaca atau mengamalkan doa-doa yang digunakan oleh Rasulullah itu berkat perjuangan para pendahulu kita. Mereka hafalkan doa itu, mereka ajarkan. Nah, sekarang tugas kita untuk melanjutkan estafet perjuangan mereka dalam rangka melestarikan sunnah Rasulullah SAW
yaitu kita ajarkan doa-doa tersebut, kita hafalkan, kita ajarkan kepada yang lainnya. Hadirin sekalian, dari hadis-hadis tadi kita tahu bagaimana mekanisme Rasulullah melakukan ruqyah mandiri, baik dengan ayat-ayat Al-Quran maupun dengan doa-doa dari beliau. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, apakah Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan proteksi diri dengan ruqyah penjagaan atau ruqyah perlindungan? Betul jamaah sekalian, Rasulullah juga mengajarkan hal itu. Jadi ini sebagai jawaban bagi mereka yang pernah mengalami saat habis meruqyah atau mencoba untuk meruqyah tetangganya, temannya, kemudian malamnya merasa ada gangguan, diteror oleh jin, atau dibalas oleh mereka, itu berarti belum seimbang, belum balance antara ruqyah pengobatan dengan penjagaan. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah tidak hanya mengamalkan ruqyah pengobatan atau melakukan terapi ruqyah ketika telah ada sakit atau gangguan, tapi beliau juga rajin melakukan ruqyah mandiri yang sifatnya protektif, penjagaan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri diajarkan kepada kita sebagaimana di surat Al-Mu'minun ayat 97-98, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ini merupakan bacaan ruqyah protektif. Dan katakanlah Muhammad, wa qul, dan katakanlah rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Jadi sebelum hal itu terjadi, kita sudah proteksi diri kita dengan memohon perlindungan kepada Allah yang disebut dengan isti'adah, agar kita dihindarkan dari teror-teror atau gangguan-gangguan musuh kita, yaitu setan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi ini jelas unsur proteksinya sangat kuat. Kita berlindung kepada Zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa semua makhluk, termasuk para iblis dan keturunannya. Inilah perlindungan yang tepat, hadirin sekalian. Jangan berlindung kepada benda, kemana-mana pakai cincin yang diyakini bisa menjaga keselamatan kita, atau pakai jimat-jimat yang ditaruh di dompet atau digantung di mobil, di motor. Hadirin sekalian, kalau kita ingin aman dari gangguan mereka, maka kita minta kepada pencipta mereka, pencipta iblis dan keturunannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau kita sudah dilindungi oleh Allah, setan manapun, jin manapun tidak akan bisa mencelakakan kita. Mau jin Tomang, jin Senayan, jin Baghdad, atau jin Mesir pun, atau jin mana aja, mereka semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian, di samping itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa annahu kana yata'awwadu minasyaitani min hamzihi wa nafthi wa nafkhi. Rasulullah SAW sering melakukan isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan setan, dari teror setan, dan juga dari kesombongannya atau keangkuhannya. Nah, dari riwayat ini
ternyata para sahabat pun sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai dalam urusan pribadi beliau terkait dengan bagaimana beliau memohon perlindungan kepada Allah, yaitu membaca istiadah agar terhindar dari serangan atau gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Kemudian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, beliau juga menyampaikan karena Rasulullah SAW yata'awwadu min ainil jan wa ainil insi. Rasulullah rajin berlindung kepada Allah dari kejahatan jin maupun kejahatan manusia. Dari ain jin maupun ain manusia. Falamma nazalatil muawwidatan, tapi ketika dua surat al-muawwidatan turun, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, Rasulullah lebih suka membaca dua surat tersebut untuk memohon perlindungan kepada Allah daripada doa-doa lainnya. Artinya di sini hadis sekalian, di dalam Al-Muawwidatan, Al-Falaq, An-Nas itu sudah terkumpul jami' mani. Jadi banyak kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita itu disebutkan di dua surat tersebut. Bahkan kejahatan yang muncul di dalam diri kita yaitu was-was. Ini ada di dalam dua surat tersebut dan kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya dari semua kejahatan tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai akhir. Begitu pula surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, katakan, bacalah. Jangan kalian merasa sudah aman, kemudian enggan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Tentu ini merupakan sikap yang tidak elok. Seakan-akan kita tidak butuh pertolongan Allah. Rasulullah saja rajin jamaah sekalian. Bahkan dalam hadis-hadis dijelaskan beliau menjadikan 3 qul al-muawwidat tadi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas sebagai bacaan harian, wirid harian. Baik setelah sholat 5 waktu, atau ketika pagi dan sore, atau ketika beliau mau tidur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasulullah SAW idza awa ila firashihi nafatha fi kaffahi bikul wallahu ahad wal muawwidhataini jami'an. Rasulullah ketika hendak tidur di pembaringannya, beliau membaca 3 qul, kemudian meniupkan ke kedua telapak tangannya, lalu mengusapkannya ke wajah sampai dari atas sampai ke bawah, bagian depan dulu, setelah itu bagian belakang yang bisa dijangkau oleh kedua tangannya. Ini merupakan upaya protektif jamaah sekalian. Saat kita tidur terlelap, bagaimana supaya kita aman? Bagaimana supaya kejahatan-kejahatan yang akan meneror kita itu terprotek? Karena kondisi tidur adalah kondisi kita yang paling lemah. Kita nggak bisa melakukan perlawanan, bahkan tidak menyadari adanya bahaya yang mengancam kita. Makanya kita serahkan keselamatan kita, kesehatan kita kepada zat yang tidak pernah tidur dan juga tidak ngantuk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ada juga poin menarik terkait dengan Rasulullah melakukan ruqyah mandiri ini. Mungkin di antara jamaah atau kaum muslimin yang hadir di Zoom ini atau di live ini belum pernah mendengar hal ini. Karena hal ini jarang dibahas. Ketahuilah hadirin sekalian, Rasulullah juga pernah duel dengan iblis atau setan. Jadi
tidak hanya bagaimana mengobati sakit yang beliau rasakan atau memohon perlindungan dari mereka, tapi Rasulullah juga pernah head to head, duel melawan mereka. Dan itu diceritakan oleh banyak riwayat. Di antaranya riwayat Imam Nasai yang disahkan oleh Syekh Albani, Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli. Rasulullah pernah ketika sedang sholat malam, fa'atahu syaitan. Rasulullah didatangi oleh setan. Setan itu hadir untuk mengganggu sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadahu fasara'ahu fakhonaqahu. Tuh. Jadi sekalian, kata Bunda Aisyah, Rasulullah menangkapnya, bergulat dengannya, kemudian mencekiknya. Jadi di sini redaksinya seperti itu. Fa'akhadahu fasara'ahu fakhonaqahu. Rasulullah menangkapnya, kemudian istilahnya itu bergulat dengannya, atau mengamankannya, fakhonaqahu, bahkan mencekiknya. Kata Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah, hatta wajadtu bardalisanihi ala yadi. Ketika dicekik oleh Rasulullah merasakan basahnya lidah setan tersebut di tangannya. Jadi ketika dicekik kan lidahnya menjulur tuh. Itu mengenai tangan Rasulullah dan Rasulullah merasakan basah di tangannya itu. Kemudian beliau mengatakan, walaula da'watu akhi Sulaiman la asbaha muwattaqan hatta yarahun nas. Kalau saya tidak ingat doanya saudaraku Sulaiman, niscaya akan aku ikat setan itu di tiang masjid supaya dilihat oleh banyak orang. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, kalau tadi dari Bunda Aisyah radhiallahu anha. Sahabat Abu Hurairah radhiallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, beliau menceritakan, inna ifritam minal jinni tafallatil barihah liyaqta alayya salati. Kata Rasulullah, semalam ada ifrit yang datang untuk mengganggu salatku. Fa'amkanani Allahu minhu fa'akhadtuhu. Dan aku pun diberikan kemampuan oleh Allah. Lihat hadirin sekalian, jamaah rahimakumullah, begitu tawaduknya Rasulullah SAW. Sampai ungkapannya, Allah memberiku kemampuan untuk meringkusnya, untuk menangkapnya. Fa'aradtu an arbutahu ala sariyatin min sawaril masjid hatta tangduru ilaihi kullukum. Begitu diringkus oleh Rasulullah, ifrit tadi, Rasulullah punya keinginan, punya ide untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid agar kaum muslimin melihatnya. Fadzakartu da'wata akhi Sulaiman. Tapi aku ingat, kata Rasulullah, doanya saudaraku Sulaiman, yaitu Rabbi habli mulkal la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kekuasaan yang enggak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Kita tahu, jamaah sekalian, di antara kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Sulaiman adalah menguasai sebagian jin, untuk menjadi tentaranya atau pasukannya. Dan Rasulullah ingat doa itu sehingga faradatuhu khosian. Aku lepaskan dia dalam keadaan hina. Simak jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah berduel. Rasulullah meringkus mereka. Dan ini juga merupakan keterangan dari Rasulullah bahwa memang jin itu makhluk gaib. Kita nggak tahu bagaimana bentuk penciptaannya yang telah diciptakan oleh Allah.
Tapi kalau mereka menampakkan diri, mereka berubah wujud, maka berlaku hukum penampakan seperti kita manusia. Jadi mau kita tendang dia juga kena, mau kita timpuk juga kena, mau kita dor, kita pakai senjata api atau senjata tajam juga bisa. Jadi tentu keterangan syariat ini berbeda dengan apa yang selama ini kita lihat di media-media, sinetron atau layar lebar, yang mana sering digambarkan bahwa jin itu sakti mandraguna, yang tidak bisa kita sakiti, apalagi kita bunuh. Sehingga kita sebagai pemirsa, sebagai manusia, itu secara nggak langsung didoktrin bahwa kita nggak mampu melawan mereka. Kita nggak akan bisa mengalahkan mereka atau membunuh mereka. Sehingga percuma kalau melakukan perlawanan. Dan itulah yang masuk dalam alam bawah sadar kita. Bahkan masuk dalam keyakinan kita. Sehingga kita ketika menghadapi mereka sudah down duluan. Sudah kencing di celana atau pingsan saat mengalami hal itu. Karena sudah dilemahkan kita. Kita nggak bakal mampu melawan mereka. Kita pasti kalah dan kita nggak akan bisa mencelakai mereka. Ternyata hal itu berbeda dengan keterangan Rasulullah dalam hadis ini. Rasulullah hendak mengikatnya sehingga bisa dilihat oleh kaum muslimin saat itu. Hanya saja karena beliau ingat doanya Nabi Sulaiman, dan itulah beliau, jamaah sekalian, begitu tawaduknya Rasul kita ini, sehingga beliau pun akhirnya melepaskan jin tawanannya tadi. Hadirin sekalian, selanjutnya kita simak apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sunannya. Diceritakan, i'taradha liyasyaitanu fi musallaya hadha. Kata Rasulullah, semalam setan menampakkan dirinya di tempat sholatku ini. Fa'akhadtuhu fakhonaktuhu hatta inni la ajidu bardalisani ala dhahri kafi. Aku pun meringkusnya, kemudian mencekiknya, sehingga aku merasakan dinginnya lidah dia di luar telapak tanganku, atau bagian tangan yang luarnya, bukan dalamnya. Kalau ini kan dalamnya. Di sini Rasulullah merasakan dinginnya air liur dari setan tersebut. Walau la da'watu akhi Sulaiman la asbaha marbutan tangduruna ilaihi. Kalau bukan karena doanya saudaraku Sulaiman, niscaya aku ikat dia sehingga kalian bisa melihat keberadaannya atau wujudnya. Hadirin sekalian, yang lebih ekstrim lagi diceritakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan riwayat ini disahihkan oleh Imam Al-Haythami rahimahullah. Jadi cerita ini dari seorang bernama Abu Tayyah. Dia bertanya kepada Abdurrahman bin Khombash At-Tamimi radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Abu Tayyah bertanya, Adrakta Rasulullah SAW, kamu pernah hidup sezaman dengan Rasulullah? Abu Tayyah ini seorang generasi tabi'in. Dan Abdurrahman bin Khombas mengatakan iya. Artinya beliau memang pernah berjumpa Rasulullah, pernah berinteraksi dengan Rasulullah SAW, sehingga disebut sebagai seorang sahabat. Kemudian Abu Tayyah bertanya, kaifa sona'a Rasulullah SAW lailatan kadat usyayatin. Pernahkah kamu mendengar bahwa Rasulullah SAW
itu pernah mau dicelakakan, mau diserang oleh sekelompok setan. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah pernah menghadapi peristiwa itu. Akan dikeroyok oleh kelompok setan, akan dibakar oleh kelompok setan yang akan mencelakai beliau. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Khambash Tamimi, beliau menceritakan ketika ditanya hal itu, inna syayatina tahaddarat tilkal lailah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal audiyati wasyi'ab. Jadi hadirin sekalian, ketika Rasulullah sendirian, beliau menelusuri tebing dan lembah yang ada di sekitar Mekah. Jadi Rasulullah saat itu sendirian. Tiba-tiba berdatanganlah gerombolan setan yang muncul dari balik lembah atau balik tebing dan dari lembah yang akan dilalui Rasulullah SAW. Jadi mereka mengeroyok Rasulullah SAW, rame-rame mau mencelakakan Rasulullah SAW. Wa fihim syaitonun biyadi syu'latun nar. Bahkan di antara mereka ada yang membawa obor api. Yuridu ayyuhriqa biha wajah Rasulullah SAW. Mereka ingin membakar wajah Rasulullah SAW. Ekstrim jamaah sekalian. Dan cerita ini jarang kita dengar. Bagaimana Rasulullah menghadapi serangan mereka yang hendak membakar wajah beliau yang mulia. Wahabata ilaihi Jibril alaihissalam. Jamaah, ketika Allah mengetahui Rasulnya hendak disatroni, hendak dicelakakan, Allah pun segera mengutus malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, lalu begitu malaikat Jibril itu datang, Jibril itu datang, lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, qul, bacalah. Jadi jamaah sekalian, dalam kondisi yang genting itu, malaikat Jibril datang kemudian memberikan solusi. Yang mana Allah perintahkan beliau untuk mendatangi kekasihnya, utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Qul, bacalah. Lalu Rasulullah SAW berkata, ma'akul, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya ucapkan? Qala, lalu malaikat Jibril mengajarkan. Qul, katakanlah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa dara'a wa barak. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ma yanzilu minas sama. Dan dari kejahatan yang turun dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, atau yang hendak naik ke langit. Wa min syarri fitanil laili wan nahar, dan dari kejahatan malam dan siang, fitnah malam dan siang. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Dan dari kejahatan yang datang kecuali yang datang dengan membawa kebaikan. Jadi hadirin sekalian, di sini kita tahu bahwa malaikat Jibril datang mengajarkan kepada Rasulullah doa. Doa yang dengan doa tersebut Allah akan menyelamatkan beliau dari serangan musuh-musuh beliau. Dari teror setan dan para tentaranya atau bala tentaranya. Dan ketika Rasulullah membaca doa tersebut, tafiat naruhum, obor-obor mereka padam seketika. Wa hazamahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan Allah pun
membinasakan mereka. Ini luar biasa hadis sekalian. Jadi kayak di sinetron ya. Tapi ini bukan rekayasa, bukan fiktif. Ya. Ini kisah nyata yang dialami oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau diteror oleh setan, hendak dibakar wajahnya oleh mereka, dan ini merupakan pertarungan ya, yang real, ya, yang mana hikmahnya kita bisa mendapatkan doa yang begitu top, ya, yang bisa memberangus musuh-musuh kita atau membuat mereka tidak berdaya dan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Malik. Kalau tadi riwayat Imam Ahmad, ini riwayat Imam Malik. Rasulullah juga pernah mengalami teror seperti itu ketika mau Isra dan Mi'raj. Jadi selama ini kita tahu cerita Isra dan Mi'raj itu perjalanan Rasulullah itu sangat mulus. Ya. Nggak ada kendala, nggak ada rintangan, nggak ada tantangan. Padahal ternyata ada ya sekalian. Dan ini Imam Malik meriwayatkan itu dalam kitab Al-Muwatta. Yang mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ra'aitu lailatan usriya bi ifritam minal jinni yatlubuni bi syu'latin minnar." Jadi hadirin sekalian, saat Rasulullah hendak melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, kata Rasulullah, aku melihat ifrit datang dengan membawa obor api. Dengan membawa obor api. Kullama iltafatu ilai ra'aituhu. Jadi Rasulullah melakukan perjalanan, setiap beliau menoleh, beliau lihat ifrit itu terus mengejarnya, membuntutinya. Kemudian malaikat Jibril yang menemani Rasulullah saat itu, beliau mengatakan, "Ala u'allimuka kalimatin taquluhunna." Maukah kamu wahai Muhammad, aku ajarkan doa atau kalimat yang jika kamu membacanya, fatatfa'u syu'latun wa hirli fih. Maka obor itu akan padam, api itu akan padam, dan dia akan jatuh tersungkur. Lihat hadirin sekalian, perlawanan ifrit itu luar biasa. Padahal Rasulullah waktu itu ditemani malaikat Jibril, tapi dia berusaha untuk menggagalkan Isra dan Mi'raj Rasulullah, berusaha untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Ketika mendapatkan tawaran itu dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW mengatakan, "Bala, mau." Faqala Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Qul, bacalah. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman." Jadi ini doa yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau menghadapi teror dari Ifrit saat beliau hendak melakukan Isra dan Mi'raj. Dan yang terakhir hadirin sekalian, ini masih panjang bahasanya, insya Allah akan ada serial berikutnya, karena ternyata kehidupan Rasulullah begitu menarik untuk kita pelajari sebagai tauladan. Bagaimana saat kita menghadapi musuh-musuh kita, setan dan bala tentaranya atau iblis dan pasukannya, supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita tidak salah dalam mencari solusi ketika menghadapi teror seperti itu. Jangan sampai malah kita terjerumus pada kesyirikan. Nah, poin terakhir di sini yaitu Rasulullah pernah mau diteror setan ketika beliau mau tidur. Ketika beliau mau tidur. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dari cucu beliau, yaitu
Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Diceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Inna Jibril alaihissalam atani. Malaikat Jibril pernah datang kepadaku ketika aku hendak tidur. Apa kata malaikat Jibril? Inna ifritan minal jinni yakiduka. Ada ifrit dari golongan jin yang akan mencelakakanmu. Lalu malaikat Jibril memberikan pesan kepada Rasulullah, Fa'idha awaita ila firashika faqul. Makanya kalau kamu mau tidur di pembaringanmu, bacalah ayat kursi sampai tuntas. Jadi hadis sekalian, kalau Rasulullah kan ada pemberitahunya ya, ketika mau diserang oleh musuh. Kalau kita kan nggak ada fasilitas itu. Ya. Makanya sangat baik sekali kalau kemudian kita jadikan ini sebagai bacaan rutin kita ya, sebelum tidur. Rasulullah saat itu diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa beliau hendak diteror oleh Ifrit ketika mau tidur. Makanya malaikat Jibril memberikan senjata kepada Rasulullah agar terlindungi atau dilindungi oleh Allah dari kejahatan mereka, yaitu dengan membaca ayat kursi. Sehingga di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Jadi ini disampaikan untuk kita umatnya. Apabila kamu hendak tidur di pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi hatta tahtimal ayat sampai tuntas. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafid. Karena dengan begitu Allah akan kirim penjaga untukmu wala yaqrabannaka syaitonun hatta tusbih, sehingga setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Hadirin sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama hadis dalam kitab-kitab mereka terkait dengan peristiwa yang dialami Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah melakukan ruqyah, baik untuk ruqyah penjagaan atau ruqyah pengobatan atau ruqyah perlawanan. Jadi melawan mereka saat duel saat head to head ya, saat menghadapi musuh seperti yang diceritakan dalam hadis-hadis tadi. Demikian hadis sekalian, insya Allah akan kita sambung di part berikutnya, yaitu bagaimana Rasulullah meruqyah keluarga beliau. Ini penting juga untuk kita pelajari. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Hasan Bisri yang tadi sudah memberikan penjelasan ya. Ini bagian baru, bagian pertama, bagaimana kita mempelajari ruqyah dari langsung dari Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kita sudah dapat informasi dari ulama yang sudah menuliskan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Dan saya juga sudah catatkan ya, ini mungkin ada redaksi yang agak berbeda gitu ya. Itu banyak sekali riwayat hadis ada ya. Kalau ada redaksi yang berbeda itu nggak apa-apa, tapi yang penting kita Ya, bisa kalau belum hafal minimal kita menuliskannya dan terus di bawah-bawah gitu ya di handphone kita. Jadi tidak ada masalah iprit yang akan tadi kalau Ustaz bilang kalau Rasulullah ada bisiknya ya, ada yang membisiki sebelum ada kejadian. Kita yang tidak ada pembisik, tapi alhamdulillah kita dapat ilmu dari para ulama yang sudah menjelaskan tentang bagaimana senjata yang bisa kita lakukan untuk melawan iblis lanatullah alaihim. Baik, tadi sudah yang resen Bunda Nadia silakan. Bu Yuria nggak jadi ya tadi Tadi duluan? siapa yang pertama? Bu Yuria ya. Oh, Islam Bu Yuria. Tadi yang pertama Bu Yuria. Silakan Yes. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada yang mau saya tanyakan Ustaz. Saya kan sudah 1 tahun berjalan ini, hampir setahun Iya. lebih lah. Sudah mulai mempraktekkan itu gitu ya Ustaz ya, ruqyah. Untuk orang lain ya Ustaz, kalau untuk diri sendiri keluarga, Iya.
ketika di MKI sudah Ya. diajarkan, kami Ya. keluar sudah mempraktekkan gitu ya. Nah setelah 1 tahun ini, saya memberanikan diri gitu untuk Alhamdulillah. mempraktekkan ke orang lain gitu kan ya. Nah selama ini, Mm. yang saya lakukan Ya. alhamdulillah gitu kan ya, walaupun ada kendala alhamdulillah gitu Allah, berikan, jalan keluar gitu ya. Tapi ini yang terbaru yang membuat saya itu agak Ya. sedikit butuh butuh bimbingan ya Ustadz nih ya, Ustadz ya. Jadi, ketika saya Ya. meruqyah salah satu anggota keluarga, ketika, saya udah mulai meniatkan meruqyah, beliau tuh ketika saya sudah, menyampaikan ke keluarga, "Ya udah, kita, bantu doa sama-sama, kita ruqyah, program ruqyah aja," saya bilang gitu kan ya. Ketika kalimat itu terucap, Ya. itu telinga saya itu dua-duanya itu tertutup, Ustadz. Jadi saya nggak bisa dengar. Saya hanya bisa mendengar suara saya itu pun pelan, suara orang lain Jadi pun sangat jauh. tiba-tiba kayak tuli gitu. Iya iya, Ustadz, seperti itu. Nah, akhirnya, saya, ruqyah mandiri terus dibantu sama suami, akhirnya terdengar lagi tuh suara saya normal kembali gitu kan, telinga pun terbuka Hmm. kembali. Nah, akhirnya Hmm. kan, jadilah saya tuh meruqyah waktu itu, Kakak, waktu itu didampingi juga sama Bu Darmi juga gitu kan, sama adik saya juga. Hmm. Alhamdulillah nggak apa-apa Ustadz, aman lah gitu ya. Cuma setelah meruqyah itu, saya tuh kurang lebih 3 hari, lutut tuh lemas Ustadz, badan saya lemes gitu kan ya. Nah udah tuh setelah hari ke-4 alhamdulillah gitu kan ya, Hmm. baik gitu ya. Pas, meruqyah berikutnya, setelah meruqyah berikutnya, saya terus lanjut gitu Ustadz ya, yang terkena imbas Hmm. suami saya Ustadz. Jadi suami saya itu, lumpuh Hmm. lumpuh sebelah Ustadz, sampai untuk miring kanan, miring kiri pun Hmm. nggak bisa. Dan kebetulan memang saya dengan suami meruqyahnya gitu kan, suami Hmm. mendampingi gitu kan, selalu mendampingi ketika saya Hmm. meruqyah orang lain. Hmm. Nah, selama 2 hari, hari ketiga udah bisa jalan kembali dengan normal. Pas hari ketiga ya Ustadz ya, setelah hari ketiga. Hmm. Nah itu akhirnya tuh, saya minta Ya. pendapat, yang biasa meruqyah, saya silaturahmi, kata beliau, "Lanjutkan Bu." Ya udah oke saya lanjutkan. Nah akhirnya saya meruqyah lagi, kurang lebih 3 minggu yang lalu. Nah ternyata, yang saya alami itu biasanya Hmm. kan ketika meruqyah Kakak itu, saya cuma mencium bau aroma dufa yang kuat gitu ya Ustadz ya, yang saya cium ya, tapi kakak saya yang lain nggak mencium itu. Hmm. Hmm. Tapi di rumah Hmm. pun cium kuat itu bau Hmm. itu. Nah pas, hari kedua, itu telinga saya itu kiri kanan itu tertutup lagi Ustadz. Tertutup lagi Hmm. ketika saya mau masuk kelas, mau ngajar pada saat itu. Saya sampai agak panik gitu kan ya, Hmm. "Kok seperti ini ya?" Saya bilang gitu kan ya. Nah akhirnya, Hmm. karena saya tunggu sampai jam 10 tuh pendengaran saya itu, kalau di kelas kan kita nggak mungkin ya Ustadz ya, nggak mendengar suara murid kita ya Ustadz ya. Nah akhirnya Ya. Ya. saya akupunktur tuh, karena kebetulan yang akupunktur itu juga dia juga suka meruqyah juga gitu kan ya. Nah ketika Hmm. diakupunktur, udah beres, pendengaran saya normal tuh Ustadz selama 2 hari. Hmm. Hari ketiga begitu Hmm. lagi Ustadz, sampai 3 minggu. Hmm. Itu parah. Jadi akhirnya Ya. saya Ya. aktivitas saya sangat terbatas pada saat itu, sampai ketika terima telepon pun, suara orang yang ditelepon tuh nggak terdengar sama saya, Ustadz. Kayak suara bisik-bisik Hmm. yang saya dengar gitu kan ya. Hmm. Tapi saya terus, ruqyah terus gitu ya, dibantu suami saya juga. Alhamdulillah Hmm. nih udah hari ketiga nih, telinga saya udah mulai normal kembali, udah hari ketiga gitu kan ya. Sudah hari Ya. ketiga, sudah mulai normal nih, walaupun kemarin sore ketika kita kumpul, itu terasa lagi tuh kurang lebih 15 menitan, saya langsung pulang, langsung ruqyah mandiri lagi sama suami juga. Ini normal nih sampai sekarang alhamdulillah banget gitu kan ya. Nah yang ingin saya tanyakan, Alhamdulillah. dalam kondisi seperti ini Ustadz ya, apa tindakan apa yang harus saya lakukan gitu kan ya, Ya. dengan, meruqyah, nanti, keluarga itu gitu Ustadz. Karena Ya. saya ada mungkin ini godaan syaitan juga ya Ustadz ya, ada rasa sedikit khawatir gitu, walaupun kadang-kadang, ini kan Allah yang istilahnya apa-apa juga Allah yang mentakdirkan gitu ya, Ustadz, ya. Ya. Tapi terkadang terbersit di hati itu, Ya. "Ya Ya. gimana ya?" Gitu, Ustadz. Gitu aja, Ustadz, pertanyaannya. Syukron, Ustadz. Baik. Terima kasih. Afwan. Dengan Bu Yulia tadi ya. Iya, Bu Yuri Asad. Ya. Baik. Silakan, Ustaz. Terima kasih atas sharingnya. Hadirin sekalian, Allah telah berpesan kepada kita ya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Bahwa syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Makanya seperti yang dialami Bu Yulia dan teman-teman yang lain yang baru terjun di ruqyah, itu sebenarnya merupakan nikmat dari Allah ya. Karena kita menjadi
orang yang diperhitungkan oleh setan, ya, yang akan dilawan secara langsung oleh setan. Artinya kita sudah mulai terjun di medan jihad itu, ya, bahwa kita jadikan mereka sebagai musuh dan mereka menjadikan kita sebagai musuh. Ya. Jadi jangan khawatir, ya, bahwa apa yang kita alami itu bagian dari jihad sebagaimana kita melawan orang-orang kafir. Ya. Hanya saja di sini yang kita lawan adalah bangsa jin atau setan. Ya. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu tidak hanya sebagai ruqyah yang sifatnya solutif, ya, atau pengobatan, tapi juga protektif. Ya. Rasulullah aktif, ya, zikir pagi, sore, zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur. Ya. Nah itu juga sisi yang nggak boleh kita abaikan. Jangan kita fokus dengan ruqyah sementara perbentengan diri kita kurang. Ya. Bukan berarti itu jadi alasan. Kalau gitu saya nggak mau ruqyah lah. Saya diserang balik. Ya. Nah, hadirin sekalian, mau kita terjun di ruqyah atau tidak, kita tetap jadi target mereka karena mereka sudah menganggap kita sebagai musuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan counter, ya, serangan balik. Ya. Jadi nggak hanya bertahan, ya, tapi bagaimana kita juga bisa menyerang. Dan itulah perlawanan dan perang yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, di samping benteng yang perlu kita miliki atau dikir-dikir perlindungan yang perlu kita lakukan, sebelum kita melakukan ruqyah pun kita memohon perlindungan pada Allah. Ya. Saya ketika melakukan terapi atau ruqyah pada seseorang, nggak langsung membaca Al-Fatihah, nggak langsung baca ayat kursi, tapi saya melakukan doa-doa perlindungan dulu, ya. Seperti membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah terlebih dahulu, ya. Kita minta backup Allah terlebih dahulu, baru kita masuk kepada poin ruqyah. Kalau Rasulullah kan ya maksum, memang terjaga dan terlindungi. Ketika ada serangan pun malaikat Jibril dengan sigapnya datang untuk memberikan solusi atau membantu. Ya. Kalau kita kan beda, ya. Kita nggak seperti kondisi Rasulullah, jauh. Ya. Makanya kita sebagai makhluk Allah yang lemah, supaya kuat kita sandarkan kepada Allah yang maha kuat. Ya. Jangan mengandalkan yang lain, ya, atau bersandar pada makhluk, mereka juga lemah. Ya. Nah disinilah penting hadirin sekalian, kenapa di antara doa-doa Rasulullah itu diawali dengan menyebut asma Allah atau menyebut sifat-sifat Allah seperti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya. Karena kita nggak akan mampu melawan mereka, apalagi secara head to head itu nggak seimbang sebenarnya. Ya. Kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Ya. Nah disinilah perlu kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala, baik sebelum kita melakukan terapi maupun ketika mau melakukan terapi. Ya. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita akan berada dalam lindungan zat yang maha kuat. Ya. Jadi saran saya, dikuatkan benteng dirinya, kemudian dikir-dikir harian yang sifatnya rutin, pagi sore atau setelah sholat, perlu. Ya. Minimal tadi, ya, trikul tadi itu plus ayat kursi, itu kalau kita amalkan betul-betul, ya, sebagai zikir berkala kita, zikir harian kita,
insya Allah kita akan dalam lindungan Allah yang maha kuat. Terima kasih, Bu Yulia. Silakan di Bunda Nadia ya sudah resen. Dan silakan jamaah tadi yang baru gabung juga dengan kajian ini dari jamaah Hasan Bisri apanya ya. Silakan juga yang ingin ditanyakan. Ini kajian rutin alhamdulillah di setiap Sabtu dan insya Allah nanti pekan depan kita akan lanjutkan juga dengan kajian ruki. Silakan Bunda Nadia. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan dari beberapa bulan lalu saya undang Ruqyah untuk ke rumah. Nah, Ya. ada aja kendalanya gitu. Ada satu hari Ustadznya janji akan ke sini. Sudah direncanakan. Tiba-tiba Ustadznya kecapean dan ngantuk, ketiduran gitu katanya. Nah, ada lagi kita jadwalkan ulang. Begitu seterusnya, nggak jadi lagi, gagal lagi. Terus pernah Ustadznya datang malam-malam, udah di tengah jalan dia putar balik karena ada sesuatu hal. Pernah kesekian kalinya Ustadz sudah di depan pintu, tiba-tiba dibatalkan dan pulang lagi karena beberapa hal gitu, ada hal penting lainnya. Apakah itu termasuk gangguan jin atau akal-akalannya jin supaya ruqyahnya tidak jadi? Atau gimana Ustadz dan gimana menanganinya Ustadz itu? Selain dari, saya kan udah misalnya pagi-pagi udah, sore juga udah yang al-mu'awizatain itu gitu. Gimana Ustadz caranya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bunda. Jadi hadirin sekalian, karakter dari gangguan non fisik atau gangguan non medis itu hampir sama dengan karakter gangguan medis. Jadi gangguan itu berlevel-level, berjenjang atau berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang super kuat. Sama sakit medis juga gitu. Ada yang ringan, ada yang agak berat, ada yang sangat berat. Kalau yang ringan-ringan, insya Allah dengan kita minum suplemen atau istirahat yang cukup, itu insya Allah akan teratasi. Tapi kalau yang berat, apalagi yang super berat, ya kita harus dibantu, di backup. Entah itu datang ke dokter atau ke terapis. Nah, begitu pula gangguan non medis atau yang sifatnya tidak nampak oleh mata kita. Kadang dengan terapi mandiri, alhamdulillah gangguan itu hilang. Tapi kadang ternyata tidak cukup. Kita perlu di backup, kita perlu dibantu. Di antaranya dengan melibatkan peruqyah yang ahli atau yang kompeten dalam hal ini. Nah, apa yang Bunda Nadia sampaikan tadi itu ada dua hal yang terkait dengan hal ini. Pertama, terkait dengan yang ganggu. Artinya makhluk yang ganggu. Ibu Nadia sekeluarga ini memang agak kuat tipenya. Sehingga ketika kita melakukan upaya mandiri, itu hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Kemudian yang kedua dari pihak Ustadz yang akan membantu. Bisa jadi kendala-kendala yang diceritakan tadi itu bagian dari teror mereka supaya tidak terjadi ruqyah yang diinginkan. Nah, disinilah perlu kita lakukan evaluasi bersama. Dalam hal ini ya, kalau memang cukup berat ya kita perlu melibatkan yang kompeten dalam hal ini untuk membantu. Tapi lepas dari itu semuanya ya memang takdir Allah ya, artinya terkadang upaya kita itu langsung membuahkan hasil tapi terkadang belum juga. Bukan berarti tidak, tapi belum. Artinya Allah masih menguji kita. Allah ingin melihat kesabaran kita. Tentu kita semuanya pernah ingat ya cerita yang pernah terjadi di zaman Rasulullah
ada seorang wanita yang datang ke Rasulullah minta diruqyah, minta didoakan karena dia sering mengalami gangguan, bahkan kalau lagi kumat atau lagi reaksi itu tidak sadar sampai membuka auratnya. Dan itu yang membuat dia risih, nggak nyaman, nggak tenang. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah bertemu dengan Rasulullah, malah dikasih dua pilihan oleh Rasulullah. Kamu sabar dengan kondisi kamu itu dan kamu akan masuk surga tanpa hisab. Atau saya doakan kamu dan semoga Allah menghilangkan gangguan kamu itu. Tapi ternyata wanita ini memilih, kalau begitu saya sabar Rasulullah supaya bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi wanita ini cerdas memang. Setelah milih itu, dia mengatakan, tapi Rasulullah tolong doakan saya, kalau kumat jangan sampai membuka aurat, yang tidak sadar sampai membuka aurat, karena itu akan malu dia ketika dia sadar. Dan ternyata Rasulullah pun mendoakan. Jadi dia dapat dua-duanya tuh. Cerdas dia. Dapat fasilitas sabar yang nilainya surga tanpa hisab. Kemudian dapat doanya Rasulullah juga. Dan ini sekaligus menegaskan bahwa nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, bahwa salah kalau kita mengatakan orang yang minta diruqyah pasti akan masuk surga tidak akan masuk surga tanpa hisab. Tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Itu salah. Buktinya Ibnu Abbas berkata kepada muridnya Imam Atha, wahai Atha, maukah kamu aku tunjukkan wanita calon penghuni surga? Itu wanita tadi. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan dulu dia pernah datang ke Rasulullah begini. Artinya walaupun sudah diruqyah Rasulullah, didoakan Rasulullah, agar ketika kumat nggak sampai membuka aurat, dia tetap dapat fasilitas itu. Makanya sahabat Ibnu Abbas mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu wanita yang sebagai calon penghuni surga. Nah, dari sini kita tahu hadirin sekalian bahwa otoritas kesembuhan itu milik Allah. Kenapa Rasulullah menawarkan opsi tadi? Bisa jadi Rasulullah sudah dikasih tahu bahwa sakit orang itu akan dibawa sampai mati. Karena itu adalah cara Allah untuk memasukkan dia ke surganya. Sehingga Rasulullah ngasih opsi tadi. Dan apa yang dilakukan Rasulullah bukan berarti percuma. Tapi tetap ada hasil, yaitu ketika kumat nggak sampai parah, nggak sampai buka aurat tanpa sadar. Itu di situ. Nah, dari hadis itu kita juga tahu bahwa kita boleh ketika sudah melakukan terapi mandiri kok belum nampak hasilnya, ya kita datang ke seseorang untuk minta dibantu, minta diruqyah. Itu nggak dilarang dalam Islam. Bahkan Rasulullah kadang memerintahkan, seperti Rasulullah memerintahkan kepada Bunda Aisyah, istarku minal ain, mintalah kalian ruqyah dari gangguan ain. Artinya itu dibolehkan. Nah, dari situ juga sekalian kita tahu bahwa upaya yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan itu tidak akan keluar dari apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau Allah berkehendak seperti itu, ya berarti itu cara Allah menyayangi kita. Karena dengan kesabaran kita, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Dan pahala kita bighairi hisab. Ingat itu ya. Pahala yang unlimited yang akan diberikan oleh Allah atas kesabaran kita. Dan apa yang ditentukan oleh Allah pasti yang terbaik untuk kita. Jadi disinilah memang kadang-kadang kesabaran kita diuji. Banyak orang akhirnya suudzon kepada Allah. Sudah coba dengan doa, dengan usaha-usaha yang lain, tapi Allah kayaknya
nggak menginginkan kesembuhan atau nggak memberikan solusi, nah itu suudon namanya. Apa yang dialami oleh sahabat wanita tadi sebagai pelajaran bagi kita, setingkat Rasulullah aja nggak punya otoritas untuk membuat dia sembuh total atau gimana, karena Rasulullah juga sebagai utusan Allah, sebagai makhluk hanya bisa berusaha dan Allah yang punya ketentuan. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa ya inspirasinya nih. Tadi dari kisah sahabat Sahabiyah ya, sahabat Nabi yang wanita tadi yang kemudian didoakan oleh Rasulullah dan dia memilih untuk tidak disembuhkan itu ya. Dan dia memilih untuk dibawa ke sakit itu hingga mati, tapi itu balasannya surga. Jadi apapun musibah yang kita alami saat ini, jadikanlah ini sebagai wasilah kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya bacakan di chat ada yang bertanya dari Bu Nenden ya, dari Mustika yang saya bacakan. Ustaz, saya Apa disambung di part berikutnya? Oh, Sudah boleh. Ini kayaknya jam 7 udah lebih. jam 7 ya, Ustaz. Ada baik, Ustaz. Masya Apa? Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Ustaz. Nanti insya Allah kita akan sambung lagi di pekan depan, di Sabtu pekan Ya. depan, masih bersama Ustaz Hasan Bisri. Dan jazakallah khairan sekali lagi, jazakan ahsanal jazaa yang sudah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan Iya, kita nanti sebelum praktekkan. dimulai ya, kita jawab dulu pertanyaan lalu kita lanjutkan insya Allah. Pertanyaan yang tertunda ini ya. Baik. Ini kalau kita tadi dibanding disandingkan dengan eh, di istilah medis ya, kalau kita ke dokter kan ada dokter spesialis dan dokter spesial dan subspesialis, dan itu juga di ruqyah mungkin ada tingkatan-tingkatan, dan kita tidak dilarang ketika kita memilih dengan tadi kasus Bu apa namanya Bu Nadia ya, kita misalkan memilih para ustadz yang mungkin merasa lebih cocok, dan itu pun tidak dilarang Ustadz ya. Jadi tetap Ya, misalkan saya lebih merasa ya nyaman dengan Ustadz Hasan Bisri, walaupun tentu kesembuhan adalah milik Allah dan kita tidak boleh bertawakal kepada para peruqyah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebagai wasilah kita boleh memilih ustadz yang merasa cocok dan merasa lebih soleh, dan itu memang juga ada adabnya saja, ada memang syariatnya. Kesembuhan itu salah satunya bagian dari yang meruqyah maupun yang diruqyah itu harus ada sama-sama satu frekuensi, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah, jamaah Allah, kita sudah menuntaskan baru bagian pertama dan insya Allah akan dilanjutkan di pekan depan. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum adana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.